Saya tertarik dengan nonton video orang Jerman mbak-mbak cantik, bule cantik itu. Dia mengatakan di Eropa, Amerika, itu nggak ada orang yang berhutang dengan tetangga. Nggak ada yang ngutang sama warung tetangga, nggak ada yang ngutang sama keluarga. Orang Jerman nggak suka pinjam uang dari teman, apalagi dari tetangga, orang-orang yang nggak kenal. Dan sebenarnya pinjam uang dari keluarga nggak wajar juga. Terus gimana kak, kalau benar-benar butuh uang untuk makan, nggak punya pekerjaan? Nah, ini alasannya kenapa di Jerman jarang pinjam uang ke orang lain. Untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah sudah punya sistem sosial. Jadi contoh, kalau misalnya kamu punya kerja, terus dipecat, kamu masih tetap dikasih uang dari pemerintah. Meskipun tidak banyak, tapi cukup untuk makan dan bayar sewa rumah. Tapi dengan syarat kamu harus apply kerja yang lain sampai diterima kerja. Terus, jika kamu sama sekali belum kerja atau baru lulus sekolah, pemerintah juga ada program sekolah sambil kerja namanya Ausbildung. Biasanya kalau orang Jerman tuh mau pinjam uang itu untuk hal-hal besar seperti rumah atau mobil. Dan mereka kredit di bank aja. Makanya nggak ada yang marah-marah gara-gara minjem uang. Itu orang Eropa. Beda bener sama orang Indonesia. Warung tetangga bangkrut diutangin. Bener bu. Kita ini kadang sekilit, maaf aja sekilit. Kalau ke Indomaret nggak mau ngutang, ngutang ke warung tetangga. Kadang-kadang kasihan bu warung tetangga itu. Kalau ngutang ke warung tetangga, ketiban dapat duit, bukannya nyaur utang malah ke Indomaret dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi bahkan kata dia, orang Jerman tuh pantang ngutang sama keluarga. Pantang. Ini bagus juga nih bu. Bagus ini. Loh mengapa demikian? Karena kata dia, nggak bisa, sekali lagi gini ya, kita juga nggak bisa underestimate sama budaya Indonesia. Karena memang beda. Mengapa di Jerman, di Eropa, orang tidak ngutang sama keluarga, tidak ngutang sama tetangga? Satu, karena nggak mau merepotkan. Yang kedua, memang kalau cuman kebutuhan dasar, negara yang siapkan. Contohnya apa? Orang Jerman kalau di PHK, dipecat dari pekerjaan, itu beras, makan minum, biaya anak sekolah, negara yang bayari. Listrik negara yang bayari. Yang nggak punya rumah, ditinggal, ada tempat-tempat yang tinggal mereka. Sampai mereka dapat pekerjaan lagi dan negara carikan pekerjaan. Wajar mereka nggak pernah ngutang sama tetangga. Nah kita beras mahal, beras mahal. Yang di atas sibuk bagi-bagi jabatan, yang di bawah kelenger sama harga beras. Kemarin bu di pesantren kita sehariah 300.000 sebulan, masih ke backup. Sekarang bu harga beras Pego ini 150 per 10 kilogram, kelenger rasanya. Jadi sedemikian rupa. Dan kita melihat bu, tetangga-tetangga kita yang tinggal ngontrak nggak kebayar kontrakan, utang di warung. Negara Indonesia ini negara kaya, tapi korupsi itu yang merajalela. Dengerin tuh pejabat, ini mau kita upload ini bu. Jangan kalian bancakan berebut mengumpulkan uang untuk pribadi Anda. Kalau di Jerman tuh begitu, di Eropa begitu. Saya yakin bu, ke depannya mudah-mudahan betul. Enggak di zaman kita, zaman anak cucu kita nanti Indonesia ini kayak Eropa juga. Amin. Malu ge, kita orang Islam, kerudungnya di mana-mana ngeliat orang pakai kerudung, tapi korupsi. Ya kan gitu. Pecinya mah nggak tanggung, peci haji. Tapi ngambil hak orang. Ini masalah di kita. Masalah di negeri kita itu sampai sedemikian rupa. Nah, di Eropa, Amerika, orang itu kalau berhutang pasti ke bank. Bank tempat mereka ngutang. Buat apa? Bukan buat beli beras, ngutang ke bank di Eropa, di Amerika. Buat beli mobil, buat beli rumah. Kalau nggak kebayar, pulangin. Makanya saya bu beli mobil itu, emang pakai duit cash ya, sayang lah bu. Mending saya nyelesain pesantren kalau ada duit cash. Beli mobil pakai bank, saya beli mobil nyicil. Mengapa saya nyicil? Kalau kecicil, alhamdulillah. Kalau nggak kecicil, pulangin. Nih ambillah mobil, saya nggak sanggup lagi nyicil. Kan enak, betul nggak kira-kira? Betul nggak? Ini mah nggak, ketiban nunggak ke leasing mobil, ngutang sama Bu Ani.
Tapi nggak bayar-bayar. Puyeng Bu Ani, mau ditagih malah lebih galak. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu tempat ngutang orang dan orang yang ngutang sama ibu-ibu itu nggak bayar atau susah betul bayar, ketahuilah bahwasanya ibu-ibu adalah orang baik. Itu tanda orang baik. Ngapa? Kalau ibu-ibu orang jahat, dia pasti cepat bayar. Itulah mengapa rentenir pasti dibayar kalau utang sama rentenir. Oh, galak, ditendang-tendang, jangan macam-macam. Digalak-galak, dibentak-bentak, Bu, ditendang-tendang pintu rumah kita. Kemana aja kita pergi dikejar sama dia. Nah, kita ini karena ibu-ibu ini bukan rentenir, karena ibu-ibu ini nggak kejam, karena ibu-ibu ini nggak jahat, maka orang kadang melalaikan untuk bayar hutang. Makanya saya kasih rumus ibu-ibu, kalau ngutangin orang pakai rumus begini, separuhnya harus ikhlaskan, takut dia nggak bayar soalnya nanti. Tapi kalau enggak, Bu, nggak usah diutangin daripada pening. Nah, balik lagi, artinya memang kalau kita lihat dari kacamata perspektif yang lebih mendalam, mengapa di Eropa itu budayanya bagus, mental masyarakatnya bagus, karena memang ada penyelenggaraan negara yang bagus juga. Kita ini masih pegal di hati ya, Bu. Korupsi itu masih merajalela. Kayak si ada menteri itu kan, woi lagunya sombong bukan main ya, Bu. Pamer jabatan mentang-mentang jadi menteri, wah lagunya kayak berkuasa, tapi lupa dia duduk enak itu karena rakyat. Betul nggak kira-kira? Saya lagi pegel ngomong sama pejabat ini, dengerin tuh pejabat, mau kita upload ini soalnya. Jangan lupakan kami rakyat di bawah ini. Kami tak berharap kekuasaan, mau jadi apa juga. Saya juga kalau jadi gubernur mungkin lalai ya, Bu ya. Tapi kami cuman berharap, mas kasihan masyarakat lemah, yang bayar sekolah saja susah, kan begitu. Ada yang mending kita yang punya rumah, gimana yang masih ngontrak di bedengan, Bu. Dan hari ini masih banyak yang mengalami pengalaman serupa, betul nggak? Masih banyak hari ini yang mengalami tragedi serupa itu. Jadi kita memang mesti prihatin. Mudah-mudahan negara kita ke depannya semakin peka dan semakin ngayomin masyarakat. Allahumma amin. Kami adalah Laskar Sabilillah.